Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope that my voice is clear enough. So today is going to be our second day of my explanation on Jacques Lacan psychoanalysis, and of course, and this PowerPoint I got from one of the sites from the internet. So, but I guess I hope that this is going to be very helpful, and then saya juga berusaha untuk menjelaskan lagi ya apa yang kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan, minggu ini juga saya jelaskan, hanya saja untuk kasus ini there is also an explanation on how we understand ourselves as individuals and how literature plays a part in this. Yeah, so it's once again, since you are all students of literature, so I guess this is going to be, what is it, helpful for you to later understand more about yourself. Okay, so let's continue with this. I'm sorry, let's just move. So as you have already, when we have already learned about psychoanalysis, ya kita belajar psychoanalysis. So and then the questions are mostly deal with these questions. How do we understand ourselves as individuals? Ya, itu yang juga selama perjalanan hidup teman-teman akan dalam proses seperti ini. Ya, sekarang pun dalam proses seperti ini juga, sekali lagi saya pun masih dalam proses seperti ini juga, walaupun kalau saya mengatakan masa pandemi ini ya membuat saya memang lebih mengerti saya sendiri psychologically, ya, what happened with me, what is actually so there are lots of things that happen. And then how can literature help us understand ourselves? This is also true. Ya, ini yang juga ternyata karya sastra itu banyak sekali mempengaruhi saya untuk mengerti saya sendiri. And then how do we become fully functioning members of society? This is also something also as an ego. Kalau kita bicara tentang ego, tentu saja ego sebagai individuals, we have to go out in the society, and how can our ego also functions within the society. Itu terus ya intinya nanti walaupun egoisnya kita pun, misalnya kita mungkin bisa memiliki fungsi di dalam society in some ways, some other ways, but of course tentu saja kita sebagai makhluk yang harus bersosialisasi dan kemudian bersosialisasi itu harus ya paling tidak bagaimana sih fungsi kita di masyarakat itu. That's also something which is important that we need to know. And also, how do we gain a sense of identity? This is also something that is once again teman-teman juga pasti akan sekarang dalam proses untuk mencoba mencarinya. Walaupun mungkin sudah ada yang mulai mengenal jati dirinya, but once again mungkin masih denial, mungkin masih lots of things happen within yourself, but sense of identity ketika sudah mulai sampai denial pun sudah mengenal sense of identity-nya, oh ya saya sebenarnya seperti ini, tapi saya nggak mau mengetahuinya misalnya. Itu. Yeah, these are the questions that is when we understand ourselves as readers also, dan juga bisa juga nanti juga dipertanyakan dari perspektif dengan perspektif meneliti karya sastra atau karakter-karakter di dalam karya sastra. So I have already had explained this last week, but I guess I'm going to explain this once again. So related to about our unconscious, alam bawah sadar kita, alam yang tidak kita sadari, sekali lagi. Yeah,
So the unconscious is the foundation of all being, and it's structured like a language. This is according to Lacan. Ya, menurut Lacan, unconscious itu is the foundations of all human being, and also, but it is structured like a language. Kenapa namanya structured like a language? Itu ada selalu akan ada representasi-representasi. Ya, bahwa apa yang kita lakukan sekarang, bahwa apa yang teman-teman pikirkan secara sadar misalnya itu merupakan representasi hal-hal yang tidak sadar di dalam diri kita. So our unconscious is made up of wishes, desires, and images. They are always the signifiers and never the signified. Ya, if there are only wishes, walaupun dalam bentuk wishes pun misalnya, desires and images itu tidak pernah mendapatkan kalau di sini kalau maksudnya never the signified ini benar-benar tidak bisa mendapatkan tujuan utamanya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita gambarkan, apa yang kita bayangkan misalnya itu semuanya hanyalah sebuah signifiers. Hanyalah sebuah simbol saja. Ya, tidak pernah yang tersignified itu. Yang kadang-kadang karena mungkin sekali lagi walaupun mungkin kita mengatakan bahwa kita bicara the real itself misalnya, atau logique petit a misalnya, atau the moment of plenitude. Ketika kita bicara mengenai masa yang bahagia, itu pertanyaannya adalah kapan, itu yang kita kadang-kadang tidak tahu. Ya, kalau menurut Lacan pun we do not know that. Human beings doesn't know that. There's an endless chain of signifiers without an anchor. Ini juga sekali lagi untuk menjelaskan poin yang sebelumnya bahwa endless chain of signifiers, bahwa apa yang kita inginkan ini hanyalah sebuah signifiers of another signifier, lebih dalam lagi, tapi itu signifiers yang signifying something else sebenarnya, dan yang seperti itu yang menurut Lacan. Ya, self is an illusion, is the product of the unconscious. Ya, kalau misalnya teorinya Jung minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu kita bicara mengenai teorinya Jung, kita bicara mengenai self. Ya, tapi kalau menurut Lacan di sini Lacan memberikan bahwa self is an illusion. Yeah, it's the product of the unconscious. So once again, it's only a signifier of the unconscious. Ya, hanya sebuah bisa dikatakan ilusi, imajinasi. Ya, kita membayangkan diri kita menjadi, saya menjadi orang yang lebih baik misalnya. But once again, that is according to Jung misalnya, bahwa kita mencari self itu dengan mengenali diri sendiri. Sedangkan menurut siapa si Lacan di sini, Lacan mengatakannya that is an illusion. Bisa dikatakan kalau ya antara ada benarnya juga kalau saya mengatakan, saya tidak mengatakan benar 100%, tapi saya ada benarnya juga bahwa itu adalah, jika dalam perspektif ini itu adalah sebagai ilusi, karena sekali lagi the real, kalau kita mengatakan the real dalam konsep ini itu benar-benar tidak bisa ditemukan. Maka self di sini pun benar-benar tidak akan bisa ditemukan sebenarnya. How do we go from infancy to the illusion called self? The process of becoming an adult self is the process of creating an illusion as an anchor, a stable reference point for all signifiers. Nah, ini juga yang kemudian bahwa semakin dewasa memang sebenarnya yang kita miliki adalah ya we are creating an illusion of an anchor. Bahwa ya sekarang saya sudah merasa bahagia misalnya. Sekarang saya sudah merasa mapan, sekarang saya sudah merasa cukup misalnya. So that is actually an illusion. Ya, supaya kita merasa stabil saja, supaya kita merasa nyaman saja dengan tidak capek-capek mencari lagi gitu maksudnya.
Yeah, but that's once again that's psychological. And then so the other, or kalau misalnya teman-teman kemarin bicara tentang logic petit a di sini ya, the other is a structural position in the symbolic order. It is place that everyone, that everything is trying to get to. Yeah. So the real atau logic petit a itu sebenarnya sebuah tujuan yang kita sekali lagi karena namanya the other di sini kita nggak tahu ini apa sih sebenarnya, kita ini mau kemana, kita ini apa ya, kalau memang kalau kita bicara tentang agama atau kita sudah memegang sebuah agama misalnya, maka kita akan merasa bahwa tujuan kita misalnya menjadi husnul khotimah itu adalah sebuah tujuan. But once again, according to this ya, sekali lagi karena ini adalah teorinya, saya katakan cukup sekuler di sini ya. That's the other ya, that is sebagai tujuan gitu. Setiap manusia pasti akan memiliki tujuan apapun itu. Yeah, so which is something of course we need to have the goals ya, kita semua orang harus memiliki tujuan tersebut. Nah, ini yang kemarin belum saya jelaskan, belum saya tambahkan, belum saya jelaskan di dalam phases of development. Ya, konsepnya ketika kita bicara konsep need di sini ketika masih bayi itu usia 0 sampai 6 bulan itu ada warna coklat yang nggak terlalu jelas. Kalau dilihat saya nggak terlalu jelas. I hope it's clear in your screen. Need, ya, ada sebuah konsep need di sini. Konsep need dari ketika masih bayi umur 0 sampai 6 bulan memang is a mother's breast karena memang membutuhkan makanan. Kan karena ketika masih dalam kandungan si bayi ini memang kan langsung masih dipasok makanan setiap saat ya ketika masih bayi, ketika masih dalam kandungan ya. Kemudian ketika sudah keluar dari kandungan, kebutuhannya untuk berkembang adalah pasti dengan melalui nutrisi-nutrisi. Nutrisinya pastinya didapatkan dari ibu, ya. So needs di sini adalah mother's breast. Sedangkan phase of development-nya kita bicara tentang real, perfect unity, which is no language. Ya, kesatuan unity di sini adalah kesatuan antara diri Anda atau diri kita sebagai bayi dengan ibu kita. That's the perfect unity. Ya, itu. So, of course, later on ketika kita semakin dewasa, semakin berkembang, umur 6 sampai 18 bulan di sini, so there is a demand, need of recognition and love, not just objects. Yeah, there is a need of recognition and love. Kita butuh apa recognition itu bahasa Indonesianya saya lupa. Yeah. And then not just objects, but imaginary. Face-nya adalah face imaginary seperti minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang face imaginary, which is sense of self in a misperception of self in mirror. Ya, dalam mirror stage memang pada akhirnya kita mengenal diri sendiri, tapi juga kita tidak mengenal diri sendiri. Ya, misperception of self in mirror. That's in mirror stage. Kayak kita menghadapi cermin, kita mungkin mengenal diri sendiri. Oh ya, ini wajah saya secara fisik seperti ini, but is it really me? Yeah, is it really who I am? That's also something that bisa dibayangkan bahwa once again kalau misalnya pada saat kita bicara tentang teorinya Jung misalnya, manusia itu memiliki persona, topeng misalnya ya, apakah memang di cermin itu hanyalah topeng saja ya yang ada di depan cermin. Okay, that's imaginary. And then the concept of desire itu muncul ketika ketika anak sudah belajar bahasa. So ketika in this is the symbolic order, ya. Since self is other, ya, karena self di sini adalah hal yang benar-benar kita sudah jauh dari
within our unconscious, kita tidak tahu ourselves, ya. There is a sustained and never-ending lack. Nah, di sini yang minggu lalu kita bicara tentang lack di sini, bahwa desire ini pasti akan selalu ada. Ya, keinginan untuk mencari, ya, mengisi kosongan tersebut, ya, desire, that this is going to be a never-ending lack. So X. But once again, karena kita tidak pernah mendapatkan the real, kita tidak pernah mendapatkan need ini pada saat semakin dewasa, ya kita lebih banyak terjadilah yang muncul adalah hanyalah desire, ya, yang tidak pernah bisa terpuaskan. Ya, so the phase of development seperti yang di sebelah kanan sini adalah simbolik. So there is a reality, di sini juga ada konsep reality versus real. Reality is a fantasy world constructed through language and signifiers, our idea of the real. Jadi ketika teman-teman mengatakan bahwa this is reality, as a student, yeah, and then you yourself probably are also having your own fantasy yang kemudian your own reality, teman-teman memiliki reality yang bisa jadi juga sama ketika masuk dalam kelas ini, teman-teman juga masih memiliki reality yang sama sebagai seorang mahasiswa yang berhubungan dengan apa yang saya pikirkan juga. Seperti itu. Ketika misalnya teman-teman tidak masuk, misalnya ketika teman-teman tidak datang di kelas, misalnya ketika dalam kalau misalnya dalam kelas misalnya tidak masuk dalam kelas, mungkin ya saya memiliki banyak reality. Oh ya, ada realitas tertentu yang itu juga bisa saja terjadi. Ya, seperti apa? Kemarin misalnya ketika kita bicara mengenai hari Sabtu hari Sabtu kemarin ketika terjadi gempa, kalau di Malang sih yang terjadi adalah kalau dikatakan orang Jawa lindu namanya, tapi ketika gempa yang benar-benar terjadi di daerah Malang Selatan itu yang kemudian orang-orang realitasnya pasti akan berubah, walaupun tetap saja realita akan mencari option realita yang lain, bagaimana cara menyelamatkan diri, bagaimana cara supaya masih tetap hidup, bagaimana cara untuk ya tadi lebih pada kembali lagi ego dia muncul, reality dia seperti apa. Namun ketika misalnya sudah mulai nyaman, dia akan realitinya akan berhubungan dengan realitas orang lain juga. Things like that. So once again, relating about this reality, jika misalnya kita mengatakan bahwa keinginan orang untuk tetap hidup misalnya, that's mungkin masuk kepada the real, tapi once again the real is untranslatable, ya, tidak bisa ditranslatekan. Beyond expressibility, apakah memang keinginan manusia untuk tetap hidup itu adalah the real? Why are we still living? Okay, so mirror stage minggu lalu sudah saya jelaskan.
If you have any question, once again, please you can chat in the chat box and you can unmute yourself. So while I'm also trying, well, you are also trying to understand reality, ya. Kalau kalau saya sendiri mengatakan bahwa happiness is an illusion, ya. Kebahagiaan, ya, saya selama hidup saya ini saya sadar bahwa kebahagiaan itu adalah ilusi, ya. Ya, pada detik ini saya bahagia, tapi detik kemudian saya bisa jadi tidak bahagia. So that is also a question. Kenapa manusia tidak bisa hidup bahagia selama-lamanya? Ya, karena bahagia selama-lamanya hanya pada dongeng kemudian. Apakah bagaimana kemudian kalau dalam titik tertentu memang kalau kita bicara tentang self kemarin misalnya tentang bahwa sisi spiritual misalnya ya bersyukur itu membuat diri orang menjadi bahagia memang ya. Bersyukur kita bicara tentang individuation, we're talking about bagaimana mencari diri kita, bagaimana membuat kita sendiri paling tidak bahagia lah, bersyukur misalnya. But on the other hand, kalau menurut Lakong di sini ya you are making your reality, you bersyukur itu adalah you are accepting a certain kind of reality. But of course, which is good. Saya tidak mengatakannya itu tidak hal yang buruk. Sekali lagi yaitu ketika kita mulai bersyukur, kita menerima diri sendiri, you are making a reality that is more acceptable to yourself and to the society. Okay, back to this. The mirror stage, once again, is a phenomenon to which I assign is twofold value. Di sini menurut Lakong ya. The first place is it has a historical value as it marks a decisive turning point in the mental development of the child. In the second place, it typifies an essential libidinal relationship with the body image. Yang pada poin pertama di sini kita melihat bahwa a decisive turning point in the mental development of the child, which is dia mengetahui secara mental dia tahu tentang dirinya sendiri. Oh, aku ternyata seperti ini toh. Ketika pertama kali melihat cermin ya. So that's a mental decisive turning point. Yang itu bisa menjadi titik yang mengejutkan, bisa menjadi titik yang seperti dalam gambarnya di situ dia terkejut dengan dia dirinya sendiri, dan itu once again is a turning point. Bayangkan saja misalnya dalam sebuah kejadian film misalnya ada seseorang yang dengan terpaksa dioperasi plastik misalnya wajahnya karena terjadi kerusakan misalnya, kemudian dioperasi plastik, dan kemudian ketika pertama kali melihat wajahnya sendiri pasti akan ada decisive turning point in the mental development. Oh, wajahku sekarang seperti ini misalnya. Yeah, so this happens to a child ketika kita masih kecil tentu saja. Kita mulai sadar bahwa wajah kita seperti ini. Ketika kita melihat foto kita ketika masih kecil juga kita sadar bahwa oh dulu saya seperti ini. It's once again it's a mental development as physically. In the second place, it typifies an essential libidinal relationship with the body image. Kita juga mengenal tubuh secara fisik, dalam artian ya mengenal this is a once again libidinal relationship. How can I translate it in Indonesian ya, hubungan libido tentang tubuh ya. Kita mengenal fisik. Oh, fisik kita seperti apa? Ada ya, you know what physics are ya. Physical apa. Dan kita sudah mengenal diri sendiri. Ada bagian-bagian tertentu yang mungkin akan menarik perhatian, ada bagian-bagian tertentu yang ya kalau kita bicara tentang aurat misalnya. Ya ada bagian-bagian tertentu yang memang pada akhirnya harus ditutupi. Itu. Kenapa harus tutupi? Of course, it's because it's going to be related to libidinal relationship. Yeah. So this is in the mirror stage. Ya, lebih dalam daripada minggu lalu ketika saya menjelaskan mirror stage, bahwa ternyata di sini dalam konsepnya
when we are looking at the mirrors, when at the mirror ya, secara tidak langsung ada dua hal di sini yang terjadi. Yang pertama adalah once again it's a turning point of the mental development. Ketika pertama kali bangun tidur aja misalnya, kalau kita tidak membayangkan sudah ketika masih bayi ya, mungkin karena kita masih bayi kita nggak ingat ya. Ketika pertama kali bangun tidur kita mandi kemudian bersisir atau di depan cermin misalnya, dan kemudian konsepnya hanya hari ini there is a turning point in the mental development of ourselves misalnya, bahwa hari ini saya mau pakai jilbab yang ini misalnya. That's this kind of need, this kind of expression, tiba-tiba ingin pakai jilbab yang ini, is actually also a libidinal relationship with the body image. Ya, bukan berarti kita menginginkan tubuh kita sendiri, tidak, but once again it's ada keinginan untuk paling tidak supaya ada bagian-bagian tertentu dalam tubuh kita yang memang nanti akan menarik perhatian secara libido. Ya, dan kita secara tidak sadar menyadari itu, ya, secara tidak sadar menyadari itu. Ya. Kenapa pada akhirnya kita berpakaian, kemudian kenapa menutupi aurat misalnya. So because once again we have this body image yang once again we have this bisa membuat orang itu tadi bahkan mungkin I don't know, diri kita sendiri pun tertarik pada diri kita sendiri kalau orangnya narsis misalnya. Ya, banyak kan ya orang yang suka selfie dan it's once again it's a libidinal relationship with yourself, with the body image, that you are happy looking at yourself, looking at your body, things like that. Yeah, so now in the mirror stage, tentu saja kita bicara tentang imaginary, kemudian karena dalam mirror stage levelnya sudah masuk dalam level imaginary, kemudian kita berusaha membuat reality. So ketika tadi kita bicara tentang bahwa dalam diri kita itu ada desire, ya, karena desire itu equals fantasy, maka desire itu sama dengan lack, ya, bahwa kita sebenarnya apa yang kita inginkan itu benar-benar tidak pernah terpuaskan. Bahwa desire di sini tidak akan pernah terpuaskan. Karena kita sendiri tidak tahu apa yang kita inginkan. Kalau contoh misalnya if it is a sexual need for example, tapi apakah jika itu sudah terpuaskan sekarang misalnya, terus apakah itu sudah bahagia atau sudah bisa saja pada detik itu ya, but once again menit berikutnya misalnya atau keesokan harinya ya kurang lagi. Ya, mungkin kemudian ketika misalnya ya dalam contoh yang paling gampang adalah makan aja lah, karena kalau menghubungkan, kalau saya sendiri kalau membayangkan menikah aja, karena saya belum nikah jadi saya nggak tahu ya. Misalnya makan saja lah ya. Apa yang kita inginkan sekarang misalnya kita pengen makan misalnya, kemudian makan dan kemudian ketika kita makan, ya mungkin kita ingin ini, misalnya ingin bakso misalnya for example, tapi kemudian setelah makan bakso sudah puas, tapi kemudian apakah benar-benar puaskah? Is it actually the real? Kita pasti akan merasakan bahwa makanan ini ternyata masih ada nggak enaknya juga, ternyata ada rasa yang masih kurang, ada rasa yang baksonya tidak seperti yang saya harapkan rasanya misalnya, atau things like that, yang kemudian that's the lack, ya. Ada hal-hal yang kecil yang mungkin bisa saja mengurangi rasa kepuasan kita itu sendiri. That's desire. Yeah. So it's a never ending. Once again, it's never ending signifiers. Ya,
Maka itu dalam kalau kita kembali lagi tentang desire di sini memang apa kalau kita dalam religious perspektif atau dalam spiritual perspektif sebenarnya kita juga mengatakan bahwa desire pun jadi sangat spiritual, misalnya apa desire to be yang kita sebagai di dalam agama misalnya kita berusaha mengarahkan desire kita sebagai desire yang lebih kepada apa husnul khotimah misalnya. Itu kita mengatakan adalah desire-nya kita lebih desire yang lebih spiritual misalnya. Itu pun sangat bisa kita mengatakan bahwa mungkinkah apakah memang benar bahwa husnul khotimah akan menjadi sebuah desire? Itu pertanyaan saya pribadi ya sebagai seorang muslim ya. Untuk menghubunginya dengan konsep ini karena sekali lagi konsep ini sangat sekuler dan kemudian kalau saya sendiri kita sebagai orang yang religius juga tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin kita kadang-kadang juga tidak terlalu setuju dengan apa yang dikatakan Lacan, Jung dan Freud misalnya juga kita nggak bisa setuju 100% intinya because once again tapi tentu saja itu adalah sebuah ilmu yang mereka sudah kembangkan dan kita harus pelajari juga mereka dari ilmu-ilmu ini. Dengan ilmu ini pun kita harus paling tidak bisa mengembangkan diri kita sendiri menjadi lebih baik. That is going to be my own perspective in using sebuah ilmu itu. So this desire, kemudian ketika kita membuat reality, misalnya reality kita adalah seorang muslim dan kemudian reality saya adalah seorang muslim, maka seorang muslim harus membuat reality yang seperti ini untuk menghubungkan desire saya, maka desire saya harus saya hubungkan dengan bagaimana saya seorang muslim seharusnya seperti apa. Itu of course on the other hand tentu saja banyak sekali realitas yang menjadi kompleks ya, dalam artian walaupun saya seorang muslim, saya juga seorang dosen, saya juga seorang anak, saya juga seorang lots of reality dalam peran kita dalam society yang juga itu juga mungkin suatu saat dalam kehidupan kita menjadi conflicts of course in literary works there are lots of conflicts of reality ya. Kalau misalnya teman-teman nanti baca novel, nonton film dan lain sebagainya, itu pasti conflicts of reality-nya. Setiap ego, setiap manusia terjadi pada satu film atau dalam satu cerita. Sorry, oke. Okay. Sampai di sini ada pertanyaan tentang desire, tentang reality. Reality, yeah, this is reality that some people doesn't also ada orang yang tidak mau menerima reality ini. Mereka hidup dalam realitas yang lain. Ada orang-orang yang tidak mau menganggap bahwa oh nggak ada kok pandemi ini misalnya. That's their reality. Ya. Kemudian bahwa mereka berusaha untuk mengembangkan secara psikologi sekali lagi, psychologically trying to make their own reality. Kita juga menemukan reality kita, walaupun kita juga, kalau saya pribadi, saya juga sebagai orang yang berpendidikan, saya juga orang yang sadar akan apa yang terjadi pada dunia ini seperti apa. Realitas saya masih berusaha menghubungkan realitas saya dengan secara walaupun ada beberapa realitas saya untuk diri sendiri ya memang ya, tapi juga realitas saya kebanyakan adalah masih berhubungan dengan orang lain, masih berhubungan dengan realitas yang terjadi ya. Itu realitas yang mungkin jika itu adalah sebuah imajinasi, misalnya kalau saya mengatakan apakah memang benar ya virus corona adalah imajinasi misalnya ya, kalau saya mengatakan it is real ya. Tapi kemudian yang membuat kita berimajinasi akan menjadi sakit atau tidak itu bisa kadang-kadang terjadi pada imajinasi kita juga. Fisik kita belum mengenal fisik kita misalnya, tapi kemudian realitasnya adalah kita menganggap diri kita sehat. Namun fisik kita ternyata mengajak kita jadi sakit, misalnya seperti itu. Dan kemudian ketika kita sakit pun bagaimana kita membawa realitas kita seperti apa.
So this reality yang berusaha untuk kita kembangkan setiap hari, misalnya ketika untuk contohnya teman-teman saya yang survivor COVID misalnya, yang bahwa setiap hari mereka berusaha membangun realitas bahwa saya sehat, saya harus bisa apa tadi kembali dengan of course minum obat, dengan olahraga, dan itu yang terjadi. Kenapa sampai teman saya, contoh salah satu teman saya sampai di karantina di Wisma Atlet Jakarta misalnya. Kenapa sampai dijadikan satu supaya orang-orang bertemu dengan orang-orang yang memiliki realitas yang sama. Itu. Ya karena kalau dia tidak bertemu dengan orang-orang dengan realitas yang sama itu juga bisa jadi takutnya adalah malah orangnya tidak bisa mendapatkan motivasi itu desire to live, desire to jadinya eh, tidak bisa terpuaskan juga. So on the other hand, if I am, this is my perspective, yeah. If I am trying to understand how people doesn't believe in the pandemic misalnya, mereka memiliki realitas-realitas yang berbeda. Bagaimana mereka menganggap hal ini pada diri mereka sendiri khususnya. Salah satu contoh teman di Amerika misalnya yang mereka menganggap salah satu ya tadi bahwa memakai masker itu adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Iya, menurut mereka, menurut orang tersebut. Ya. Nah, this is their own reality, bahwa realitas yang bisa jadi mungkin karena desire atau ada banyak hal yang mereka tidak terpuaskan dalam hidup mereka dan kemudian lots of desire yang tidak sesuaikan dengan realitas yang ada di sekelilingnya misalnya bahwa society tidak sesuai dengan apa yang imaginary-nya dia misalnya bahwa so this is once again related to this desire. Uh, Kalau misalnya ketika dia sampai mengatakan bahwa tadi bahwa pandemi ini hanyalah sebuah konspirasi misalnya atau apa memakai masker itu adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia misalnya, so that's going to be they are building their own reality. Untuk apa ya? Untuk lagi untuk memuaskan desire mereka bahwa mereka untuk desire mereka, desire kita semuanya dalam tanda petik sama ya. Sekali lagi ya kita manusia memiliki desire yang sama. Tapi kemudian ketika imaginary-nya ya kadang-kadang bisa menjadi berbeda. Fantasinya yang bisa menjadi berbeda, reality-nya yang jadi sangat berbeda. Dan ini yang kemudian pada akhirnya membuat konflik antar manusia because of different reality, because of different fantasy. Yeah, so in Logic A, yeah, so we have desires. Main task is to keep itself circulating. The OJA, the Logic A, is perceived as a missing piece, shows that the other is not clearly distinguished from self. Value comes from being perceived as missing part of the subject self. So once again, di sini yang kita menurut teori ini bahwa setiap manusia memiliki this yang kita tidak pernah tahu apa dan kemudian it's just a missing piece in our life, in ourselves. Yeah. So that's why we have pursuit. Yeah, there is a meaning of pursuit. We're pursuing the pursuit of the OJA di sini ya, atau OJPTA kemarin, is a condition of production of art, the enjoyment of otherness. The OJA grants an excuse for the pursuit. There is a reason for the pursuit to pursue others when you see self as lacking. Ya, selalu ada alasan itu. There is a reason to pursue otherness when you see self as lacking. Kita sebagai manusia sekali lagi ya pasti akan ya tadi kita bicara desire, we are not ya manusia tidak ada puasnya.
hari ini mungkin puas misalnya sudah mendapatkan ini misalnya, tapi kemudian berapa hari kemudian atau berapa bulan kemudian pengen lagi misalnya. Terus kemudian apalagi di dalam dunia yang materialisme, kapitalisme, konsumerisme sekarang ini misalnya ya, yang Shopee itu selalu setiap bulan promosi misalnya, atau Tokopedia atau apa yang kemudian membuat kita jadi sebenarnya nggak pengen jadi pengen misalnya. Sebenarnya kita nggak eh, itu tadi teman-teman nonton nonton film Korea, nonton nonton sinetron, dan kemudian dari film-film itu tersebut pun ada keinginan-keinginan yang tiba-tiba yang sebenarnya sih kita inginkan within ourselves ya. Setiap manusia menginginkannya, tapi kemudian itu tadi baru muncul kemudian gara-gara oh iya, gara-gara sebuah film, gara-gara sebuah sinetron, gara-gara sebuah iklan seperti itu ya. That happens, yang kemudian ketika apakah ada manusia di sekeliling kita yang memang berhenti untuk tidak membeli misalnya, atau tidak ya tadi konsumtif misalnya, ada juga, but once again itu bukan berarti dia memilih tidak memiliki logistik seperti A. Pasti ada beberapa hal dalam hidupnya yang dia pasti akan mengejar-ngejar this missing piece. Yeah, this missing piece is retroactively given. It was not necessarily ever missing. It's just yeah. So once again, this is only a perception. Persepsi yang kita miliki ini ya. So in stories, narrators can work like advertising to create the perception in the reader that something is missing. Nah, ini juga yang kemudian kita bicara narrators di sini. Narrators ini dalam hidup kita ada banyak. Bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga kita sebagai narator tidak, tapi kadang-kadang juga film yang kita tonton, kemudian karya sastra yang kita baca, kemudian itu bisa kadang-kadang bisa menjadi narator apa yang kita inginkan sebenarnya. Maka dari itu ketika nanti satu hal yang saya pelajari selama saya menjadi dosen sastra ya, adalah ketika mahasiswa memilih novel atau karya sastra yang dia pilih ya, untuk skripsi misalnya, untuk penelitian skripsi itu secara tidak langsung, secara psikologis di sini adalah bahwa dia menganggap bahwa karya sastra tersebut sebagai narator dari kehidupannya. Sebagian dari kehidupannya. Bahwa ada sebuah realita dalam novel tersebut yang sangat berhubungan dengan realita dalam diri sang peneliti. Itu yang saya selama ini selalu melihat ya, walaupun itu masih perlu saya teliti lagi secara scientific ya, but that happens. Ya, teman-teman kalau sekarang misalnya suka nonton film apa misalnya, so that's probably because they are becoming the narrator of your life. Ada beberapa bagian dari mereka cerita-cerita tersebut yang menjadi narator kehidupan Anda. Ya, kalau di sini become the advertising, to create perception of the reader that something is missing. Ya, bahwa ada bagian dari hidup saya, ada bagian hidup kita semuanya ketika kita nonton sesuatu, film, baca novel, baca cerita, baca komik, dan kemudian kita tiba-tiba merasa ada bagian, oh iya ya, ini penting banget, ini gue banget, things like that. So there is also a theory of objection. Objection and the object character is embracing what we are supposed to be pushing away as impure. Ada proses di mana kadang-kadang kita memang harus objection ya. And dalam karya sastra juga ada beberapa object character di sini ya. Karakter yang embracing what we are supposed to be pushing away as impure. Ada orang-orang dalam sekeliling kita yang memang menjadi object heroes ya. Kalau Shrek, dalam film Shrek itu kan memang sangat
dia buruk rupa, tapi kemudian dia berusaha menerima dirinya sendiri. Buruk rupa kita kan nggak, sebagai manusia kita kan nggak ingin jadi buruk rupa ya. Kita nggak ingin jadi seperti hijau dengan warna hijau. Seperti itu. Tapi kemudian dalam novel, dalam karya sastra, Quasimodo misalnya, kalau di sini Quasimodo itu adalah Hunchback of Notre Dame, ya. Si Quasimodo ini dalam dia wajahnya jelek, kemudian orangnya bungkuk, misalnya, dan dia ya karena dia sebagai laki-laki dia jatuh cinta pada seorang wanita cantik misalnya, namun sekali lagi dia dia di sini sebagai hero-nya dalam cerita tersebut, bahwa di sini ternyata ada karakter-karakter yang memang ya terlahir terlahir buruk rupa itu, yang memang pada akhirnya object characters di sini haunt the edges of society. Ini yang kemudian secara ada salah satu object characters atau object characters yang banyak juga kadang-kadang dimunculkan adalah apa dalam novelnya siapa itu ya, bicara tentang transgender. Ya, mereka adalah sebagai object character karena dianggap sebagai impure, tidak pure. So physical objection can be impossible to mask. Memang kalau orang-orang yang transgender misalnya mungkin mereka masih bisa menutupi, misalnya masih bisa pura-pura jadi laki-laki atau pura-pura jadi wanita. Ya, tapi kemudian kalau physical objection yang orangnya sudah mohon maaf cacat misalnya, atau terlahir cacat atau terlahir bungkuk seperti itu misalnya, itu kadang-kadang susah untuk ditutupi memang this kind of physical objection. But, orang yang bisa menerima hal ini itu adalah orang yang saya mengatakan lebih baik daripada saya ya. Orang yang bisa menerima bahwa dirinya sendiri memiliki this kind of physical objection. So, young deal with objection, especially as adolescents. Ini juga ketika kita masih remaja, kita kadang-kadang menganggap kita merasa ada beberapa hal dari bagian diri kita yang merasa tidak sempurna, kemudian sometimes ketidaksempurnaan ini yang kemudian berusaha kita cari bagaimana sih, apa sih yang sebenarnya kita, proses penerimaannya seperti apa biasanya. That happens in adolescence, yang kemudian dalam beberapa novelnya Matthew Arnold, ya di sini notice how Arnold is object in our next novel di sini ya. Di sini judulnya The Missing Piece. Ya, dari cerita ini teman-teman silakan lihat cerita ini ya sambil berusaha untuk mengenal teorinya Jacques Lacan ya. Judulnya The Missing Piece by Shel Silverstein. Ya. So dari gambar ini halaman pertamanya, it was missing a piece and it was not happy. Ya, seperti ini gambarannya. Kalau bayangannya memang adalah seperti semacam sebuah lingkaran yang kehilangan potongan di sini. It was missing a piece, but it was not happy. So it set off search of a missing piece. As it rode, it sang this song. Oh, I'm looking for my missing piece. I'm looking for my missing piece. Heidi-ho, here I go, looking for my missing piece. Sometimes it baked in the sun. Yeah, kosong, yeah, sometimes. But then the cool rain would come down. Sometimes it was frozen in the snow, but then the sun would come and warm it again. And because it was missing a piece, it could not roll very fast, so it would stop and talk to a worm. Ini karena lingkaran atau ya lingkaran ini kehilangan
potongannya di sini, maka dia tidak bisa. Ya, kadang-kadang dia pasti berhenti. Ya, if we are reflecting to ourselves, ya, we talk to people a lot. Ya, we apa sambil dalam tanda petik berguling-guling. We talk to people, we talk to friends, we make new friends, smell a flower, and sometimes it would pass a beetle. Di sini ada beetle di sini. Ya. Kemudian sometimes the beetle would pass it. Ya. And the best time, and this was the best time of all, ketika beetle-nya nempel di, ada kupu-kupu, sorry, there is a butterfly on this missing piece, and this thing, and it went on over oceans sambil bernyanyi, oh, I'm looking for a missing piece over land and overseas, so grease my knees and please my bees, and I'm looking for my missing piece through swamps and jungles, up mountains, teman-teman yang suka naik gunung atau naik turun gunung, ya, once again itu adalah sebuah pencarian juga. Until one day, lo and behold, I found my missing piece, it sang. I found my missing piece. So grease my knees and fleece my bees. I found my, wait a minute, said the piece, before you go greasing for your knees and fleecing your bees, I'm not your missing piece. Ternyata this is another reality, ya, bahwa apakah benar missing piece-nya itu adalah bagiannya, ya. I'm not your missing piece. I'm nobody's piece. I am my own piece. Even if I was somebody's missing piece, I don't think it'd be yours. Ya. Reality. Kadang-kadang apa yang kita inginkan, menganggap bahwa orang tersebut adalah our missing piece, but bisa jadi orang tersebut bukan our missing piece. Ketika kita bicara orang, ya, karena ini terjadi dialog yang di sini kasusnya. Kalau misalnya tidak terjadi dialog, pertanyaannya adalah bisa, it can be lots of things. Contoh seperti tadi saya katakan, misalnya kalau teman-teman ingin makan bakso misalnya, tapi kemudian setelah makan bakso jadi merasa, apakah benar ini missing piece saya? Apakah benar ini yang saya inginkan? Apakah walaupun bakso itu tidak bisa berbicara, mungkin bakso itu memberikan bukti bahwa saya bukan yang seharusnya kamu cari. Yeah, so it said sadly, I'm sorry to have bothered you, and it wrote. Ya, tentu saja karena merasa menganggap tadi missing piece-nya, tapi kemudian ternyata missing piece-nya malah tidak mau. You are not my missing piece too. Ya. It found another piece, but it was too small. This one was too big. Yeah. This one was a little sharp. Iya, jadi kadang-kadang Anda merasa menganggap menemukan missing piece Anda, tapi kemudian dia membuat Anda patah hati gitu kan, ya. Ya, begitulah. This one a little sharp, a little too sharp, and this one was too square. Tidak cocok. Kemudian one time it seemed to have found the perfect piece. Ya, karena kok ada yang semacam cocok misalnya, but it didn't hold it tightly enough and lost it. Ada yang kadang-kadang ketemu pasangannya, tapi kemudian ternyata kok tidak tepat, ya, dan ya sudah, akhirnya dilepas. Another time it held too tightly and it broke. Yeah. Okay. So ya cukup menyedihkan, ya, ketika misalnya kamu sudah menemukan pasangannya malah membuat pasangan Anda sakit dan kemudian membuat pasangan Anda broke. Seperti ini. So the missing piece kemudian masih berjalan. It is still, and so and on it rolled, having adventures
memiliki ya, so having adventures, mencoba bermacam-macam, misalnya falling into holes, bumping into stone walls. Once again, this is very symbolic ya teman-teman kalau misalnya nanti melihatnya. And then when they come upon another piece and seem just to be just right, hi, it said, hi, said the piece. I nobody else is missing piece. Not that I know of. Maybe you want to be your own piece. I can be someone and still be my own. Yeah. Well, maybe you don't want to be mine. Maybe I do. Maybe you won't fit. Well, ya ini dicoba. It fit. It fit perfectly. At last. At last. And away it rode, and because it was not complete, it was not complete, it drove faster and faster, faster than it had ever before. So fast it could not stop, and to talk to Worm, saking cepatnya dia tidak bisa berbicara dengan cacing, saking cepatnya dia tidak bisa smell a flower, saking cepatnya kupu-kupu tidak bisa berhenti, dia tidak bisa dihinggapi kupu-kupu ya. But it could sing a happy song, and at last it could sing, I found my missing piece. And began to sing, I found my missing G's, I found my missing breeze. So grease my knee, my knees, and bleeze my trees, a frown. Oh my, now that it was complete, I could not sing at all. Aha. So that's how it is. So it stopped rolling, set the piece down gently, slowly rolled away. As it rolled, it softly sang, oh, I'm looking for missing piece. I'm looking for missing piece. Heidi ho, here I go, looking for missing piece. Yeah, so that is a very, kalau saya mengatakan cerita yang related to life ya. But suatu saat teman-teman akan menemukan what you need, what you want, what you desired misalnya. Tapi kemudian ternyata setelah menemukan what you desired, kalau dalam konsep tadi ya, dalam cerita tadi ya, si karakter ini pada akhirnya ternyata ketika sudah menemukannya kok malah saya tidak bisa bernyanyi. Ya sudahlah, saya bernyanyi sajalah. Ya. Ternyata dia menemukan kebahagiaannya adalah dalam kekosongan. Ya. Menemukan kebahagiaan dalam kekosongan. That's very abject characters. Ya. Itu karakter yang bahwa ya menerima kekurangan kita. Bagaimana kita bisa menerima kekurangan kita? Itu yang proses dalam kehidupan yang bisa menjadi proses yang memang sangat menyakitkan. Sangat membuat kita jadi ya banyak orang depresi karena tidak bisa menerima kekurangannya. Itu. Apalagi kalau zaman sekarang dengan dunia sosial yang sangat jahat ya. Ya, okay. So that is also related to lack. Kalau kita bicara desire tadi, ternyata desire itu ketika kemudian ketika kita sudah mendapatkannya pun mungkin ada satu hal kecil loge peti A yang nggak tahu apa itu kemudian kita malah melepaskan. Sebenarnya kita seharusnya puas dengan itu, tapi kemudian kita malah melepaskannya. And once again, life is searching for loge peti A. Apakah ternyata memang tadi dalam cerita tersebut, apakah memang kupu-kupu itulah yang sebenarnya dia cari sebenarnya? It's very possible. Ya, ini sebuah cerita lain yang mungkin bisa teman-teman nanti cari ya.
Are You My Mother? Karyanya P.D. Eastman di sini. Okay. Any question? Bentar. Let me show another. Okay. Ya, silakan ada pertanyaan tentang konsep teorinya Lacan di sini about desire. Minggu lalu saya belum bicara tentang desire, but desire and logic secara konsep tadi ceritanya seperti tadi ya, bahwa ketika sebuah lingkaran yang kehilangan bagiannya, tapi kemudian ternyata ketika menemukan pun dia tidak bahagia.